Ada mobil satu di kampus, terus kita pretelin. Materialnya pakai bahan-bahan yang limbah dari laut. Despro ITS itu salah satu yang paling baik di sini. Kalau nih mas-mas bisa nggak dijelasin kalian sekarang ada di mana? Men, jelasin. Jadi sekarang kita ada di ruang 109 di Despro ITS Surabaya. 06. Oh iya, ulang. Ya, halo semuanya. Jadi kali ini kita ada di ruangan 106 di gedung Despro ITS Surabaya. Itu ruangan apa, Ben? Itu ruangan pameran, teman-teman. Jadi di belakang kita ada beberapa karya punya anak-anak Despro ITS yang ditampilin atau dipamerin. Makanya kita ngomongnya ini ruang pameran. Oke, selanjutnya bisa nggak nih mas-mas kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sikat. Aku ya. Halo, aku Danan, mahasiswa Despro angkatan 2021. Bidang perancanganku di Despro ini di bidang aparel. Irwin? Kenalin semuanya, namaku Irvin. Aku juga dari angkatan 2021. Bidang perancanganku transportasi. Oke, buat Mas Danan terlebih dahulu nih, minat perancangannya kan aparel ya, tapi lebih spesifiknya di mana? Kalau aku spesifiknya itu ke footwear, sepatu, sandal atau kayak gitu. Kalau selanjutnya buat Mas Irvin, lebih fokusnya di mana nih? Di transportasi? Kalau untuk semester ini aku ngambilnya sepeda, yaitu sepeda keranjang untuk ibu-ibu anak dua. Kita langsung masuk aja ke question list-nya. Boleh dong ceritain kenapa kalian masuk Despro? Ben, sikat Ben. Jadi gini, kenapa masuk Despro ya? Kalau boleh jujur sih, karena menurutku Despro itu jurusan yang jarang dimasukin sama orang. Jadi dulu aku pengen banget masuk jurusan yang orang-orang jarang masukin, tapi tetap aku suka. Nah, kan dulu pas SMA, SMP aku lumayan suka gambar nih ceritanya. Jadi aku lihat apa nih yang kira-kira cocok sama aku, tapi aku nggak mau yang kayak orang-orang lainnya kayak DKV atau mungkin Desin. Ini tidak merendahkan teman-teman dari DKV sama desain interior ya. Cuma aku lihat, oh desain produk ini kelihatannya jarang, makanya ya udah deh coba Despro, dan puji Tuhan akhirnya masuk ke Despro ITS Surabaya. Ya, kalau aku itu mau ngelanjutin cita-citaku yang dulu nggak bisa tercapai, yaitu jadi atlet. Nah, karena aku fisiknya kurang gitu kan, makanya aku ke Despro ngambil bidang footwear, di mana footwear itu bisa mendukung-dukung atlet. Jadi aku kayak jadi atlet bayangan gitu loh. At least mendukung atlet. Iya. Oh, Keren ya. keren. Boleh juga. Oke, next. Ekspektasi kalian nih waktu masuk Despro tuh bakal belajar apa, ngapain aja, dan dulu tuh pas awal tuh masuk gimana sih? Oh, ya udah aku udah. Mikir bentar. Nah, kalau aku ekspektasinya itu emang langsung mikirnya bakal ngerancang-rancang, bakal ngotak-ngatik material-material gitulah. Kayak nukang, apa lagi ya? Nukang Lagi iya, lah pokoknya. nukang terus apa pokoknya. Intinya sampai jadi produknya. Aku suka tugasnya tuh bentuk fisik, walaupun capek tapi ya lumayan seru lah. Kalau aku dulu ekspektasinya kan pas masuk aku udah berpikir, oh aku mau jadi desainer mobil nih. Aku mikirnya nanti ada mobil satu di kampus, terus kita pretelin, terus kita bangun ulang. Ternyata nggak kayak gitu guys. Jadi ya ekspektasiku tidak mencapai ekspektasiku sebelumnya, tapi benar katanya Danan tadi, kita itu base-nya, kita project base di kampus ini, di jurusan ini, yang otomatis setiap kali kita ujian atau kita ada tugas itu barangnya nyata, ada produknya yang kita lihat, karena kan namanya juga desain produk. Otomatis itu yang bikin kita kayak ada self reward yang lebih daripada kayak sekedar ngerjain ujian di kertas atau semacamnya gitu. Jadi menurutku asiknya di situ, karena kita ada hal yang bisa kita rasain, hal yang kita bisa pegang, hal yang bisa kita pamerin ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah 3 tahun di bidang kuliah ini, apa sih yang kalian cari, dan dari skill yang kalian dapat, kira-kira apa peluang pekerjaan yang akan kalian cari atau apa yang akan kalian dapatkan? Oke, kalau bicara tentang apa yang kita cari sama apa yang sudah aku dapat, kalau aku pribadi sih yang aku dapat banyak banget, terutama tentang pengetahuan seputar produk secara general, kayak gimana suatu produk itu dibuat lah, atau gimana apa alasan dibalik suatu produk, itu banyak banget yang aku dapetin.
di Despro ini. Jadi aku kayak belajarnya di situ. Terus apa peluang yang mungkin akan didapatkan atau yang aku mau dapatkan? Sebenarnya simpel, kalau aku tetap kembali lagi ke akarnya, yaitu aku pengen di bidang transportasi. Otomatis peluang yang aku inginkan adalah masuk menjadi salah satu desainer di bidang transportasi, baik itu sepeda lah, atau mobil lah, atau motor. Jadi nggak menutup peluang di sana, tapi mungkin lebih ke spesifiknya di bidang transportasi. Itu kalau dari aku. Di kanan. Kalau aku yang mau dicari itu ya ilmu-ilmu gimana caranya cari ide baru. Karena kan kalau di sekolahan kita nyari ide tuh ya udah dibiarin gitu aja nyari ide. Padahal sebenarnya ada tekniknya kan untuk cari ide gitu. Dan itu nggak terpikirkan sama sekali sebelum masuk ke Despro. Terus untuk peluang pekerjaan yang aku mau cari itu ya balik lagi ke cita-cita tadi, jadi footwear designer. Sekalian jadi atlet bayangan. Yoi. Habis gini Messi lewat nah. Iya. Pensiun soalnya. Apa sih pin so asik gitu. Wow. Ini pertanyaan selanjutnya penting nih. Kenapa sih harus Despro ITS? Nan, Jawabannya simpel sebenarnya, karena satu-satunya Despro yang nerima saintek tuh di sini. Nah, terus aku kebetulan males pindah ke Sosum waktu TBK, ya udahlah masuk sini aja lah. Nggak usah aneh-aneh. kalau aku pribadi jujur karena dekat, aku orang Surabaya, jadi ITS pilihan yang paling menarik. Cetek ya? Hah? Gara-gara dekat nih. Iya, sayang orang tua nih, nggak bisa jauh-jauh dari orang tua. Tapi mungkin kalau bisa di breakdown lagi untuk yang bidang transportasi, menurutku Despro ITS itu salah satu yang paling baik di sini. Yang tenaga pendidikannya oke, fasilitasnya juga menunjang. Jadi menurutku lebih bagus. Bukan lebih bagus tapi lebih baik masuk ke Despro ITS. Kayak gitu. Nanti setelah lulus dari ITS nih mau kerja di bidang apa kira-kira? Perusahaan. Dari aku dulu ya. Nah, karena dari tadi aku bilangnya footwear designer, yang pasti ya brand-brand yang kita udah kenal kayak Nike, Adidas, Puma. Kalau bisa dasin aja lah. Ya. Kalau Irvin, Kalau aku, karena orang tua aku mengatakan bermimpilah setinggi langit, jadi aku pengennya masuk perusahaan kendaraan yang udah terkenal kayak Volkswagen Group atau Mercedes-Benz yang ada di luar situ. Jadi aku pengen banget masuk ke perusahaan yang udah terkenal banget lah, sama kayak Danar. Oke, follow up question. Kan dari tadi kan bahasnya tuh tentang desainer ya. Tapi sebagai nanti alumni Despro atau lulusan Despro, kira-kira selain jadi desainer nih bisa jadi apa lagi deh? Jadi anak yang berbakti. apa ya? Dijawab nih, serius ya pertanyaannya. Serius loh pertanyaannya. Selain kerja kayak itu mungkin konten creator ya, Woi. jadi tiktoker gitu. Susah-susah kuliah produk jadi Atau tiktoker. kalau gabut ya ngojek masih oke lah. Di Bali banyak kan bidang kayak gitu. Oh ya, kebetulan di Bali dagang apa ya bisa. Iya, hospitality. Kalau aku mungkin pengen berdagang aja sih. Pengen punya toko. Masuk. Ya, kenapa? Bagus kan maksudnya? Bagus. Ya, menunjang perekonomian negara. Ya, Iya, jadi kayak gitu. entrepreneur ya. Iya, bahasa kerennya entrepreneur. Oke. Next, ada gak sih produk yang bikin kalian amazed dan gak nyangka ternyata diproduksi dengan memanfaatkan keilmuan yang kalian pelajari di desain produk? Waduh, ini produknya yang udah ada atau Ya, yang udah ada ya? Menarik nih. Ya. Kalau udah bilang menarik nih, bingung sebenarnya mau Ya, ngomong apa ya, produk sebentar apa gitu. Sebentar ya. Produk. Jadi gini, sebenarnya kenapa kok kita bingung, karena produk itu sebanyak itu ya, semuanya ya teman-teman ya. Kalau suruh pilih satu sepatu aja, misalkan sepatu, ini orang-orang di sini pakai sepatu semua, gimana mau milih? Tapi nggak apa-apa. Apa Nan? Yang mungkin orang nggak tahu ternyata itu diproduksi dengan ilmu produk design. Wow. Wih, keras sekali mikirnya. Supaya ini bingung. Pin, duluan Pin. Oke, mungkin aku kasih penjelasan dikit ya teman-teman. Jadi sebenarnya produk yang kalian pakai atau produk yang udah dijual itu sebenarnya semuanya pada dasarnya udah punya keilmuan dari desain produk. Kalau misalkan nggak punya keilmuan, nggak mungkin produk itu diproduksi sama dikomersilkan. Sebenarnya itu. Tapi kalau aku boleh ngomong, kenapa kayak gitu? Enggak. Oh Mikir iya. ini. Oke.
aku suka banget sama Vespa. Vespa spesifiknya mungkin Vespa Primavera yang baru ya. Kenapa? Kalau menurutku pribadi, Vespa itu salah satu produk yang punya keilmuan yang mempertahankan brand identity-nya sampai detik ini. Dari dulu bentuknya kayak gitu sampai sekarang dibuat lebih modern tapi tetap relevan sama masa sekarang. Dimana kalau teman-teman bisa lihat semuanya, Vespa itu bisa jadi menjadi salah satu tolak ukur tingkat kegantengan seorang laki-laki. Kalau punya Vespa ganteng nih, atau kalau punya Vespa hits nih anaknya. Jadi menurutku itu yang bikin kayak wah ini produk udah dari zaman jebot tapi sampai sekarang masih tetap relevan. Apa Nan? Nah, aku udah motor nih, kau sepatu lah, apalah. Ya udah, sepatu. Sepatu nih. Ini mungkin sepatunya itu udah lama ya, tahun-tahun udah lewat sebenarnya. Mungkin contohnya ada Adidas Parley yang Ultra Boost. Itu karena produk ini aku jadi tahu kalau sebuah produk itu bukan cuman kayak dipakai buat fungsinya aja, tapi ada cerita di balik itu. Jadi Adidas Parley itu materialnya pakai bahan-bahan yang limbah dari laut. Jadi mereka buat cerita kalau sekarang itu sampah udah semakin di mana-mana, udah nggak bisa diatasi. Nah di si Adidas ini sama Parley buat inovasi untuk recycle bahan-bahan itu jadi material di upper sepatunya itu. Jadi udah recycle terus kualitasnya bagus, banyak peminatnya. Jadi kan ya mantap lah Pak. Berarti Irvin punya Vespa kan? Ya, aku punya Vespa teman-teman. Jadi ini bias ya, sorry banget. Berarti kamu nganggap dirimu ganteng. Kalau kata mama sih nggak boleh sombong jadi orang ya. Tapi lumayan ya. Iya. Dikat pak orang, sekiku dikat pak orang. Jangan dulu ya. Mas orang aku jadi thumbnail mana? Kafe wong takoni aku. Jadi thumbnail lagi. Santai. Ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan ke anak yang mau masuk Dexpro? Kalau pesanku sih mungkin cari tahu aja dulu cara masuk Dexpro kayak gimana. Betul. Oke, it's alright.